Sebenarnya gini, kalau faktanya di lapangan ya, banyak orang itu merasa bahwa dia nyebarin agama, tapi sebenarnya dia belum jadi manusia. Nah, padahal kan yang diserukan adalah manusia. Misalnya ya ayuhan nas gitu kan ya, misalnya budu rabbakum misalnya, wahai seluruh manusia sembahlah pada Allah gitu kan ya. Artinya yang diserukan manusia. Artinya ketika dia sudah jadi manusia barulah sebenarnya dia bisa berpikir untuk beragama. Tapi ketika dia belum jadi manusia, bagaimana dia bisa beragama? Karena kadang-kadang, contoh ya, kita lihat banyak fakta di Indonesia ataupun di tempat-tempat yang lain, orang merasa beragama tapi dia nyakitin orang. Iya. Nah artinya gini, orang jadi mikir gini, dia sebenarnya nyebarin agama atau dia lagi ego sih sebenarnya. Artinya banyak justru orang-orang jadi ilfeel dengan agama itu. Dan itu banyak banget aku lihat. Banyak sekali orang-orang yang mengatasnamakan agama, akhirnya ada namanya sekarang, religious trauma. Ya. Jadi gara-gara orang tuh, contoh misalnya kayak orang tua aja misalnya, orang tua kayak mewajibkan kepada anaknya perkara-perkara dia belum siap sebenarnya. Contoh kayak kita barusan kemarin bahas anak-anak lagi main atau lagi main game, dia baca Quran, jangan kayak gitu. Dia mikir gini, ini pemutus kebahagiaanku ini. Iya. Padahal kan posisinya adalah Al-Quran ini harusnya menjadi sebuah solusi kan. Bagaimana? Nah, banyakan orang ketika kecil dia merasa trauma dengan agama, sehingga ketika gede dia bilang agama ini memutuskan kenikmatan aku. Itu menjadi manusia lebih penting daripada beragama. Tapi ada yang gini, gitu, ada yang gini, kalau misalnya ada yang juga udah ngajarin kan, kalau ibadah itu kalau kita udah mengenal agama ya, udah mengenal Islam. Kalau ibadah itu memang awalnya harus dipaksa dulu katanya gitu. Nah, nanti dari dipaksa itu lama-lama kita sudah terbiasa, jadi kita istilahnya bisa menikmati. Jadi tapi kan kadang-kadang ada anak-anak sekarang tuh kalau udah ibadah tuh nggak bisa dipaksa, karena ibadah itu hubungan manusia dengan Tuhan, harus rela, harus ridho gitu kan, nggak bisa dipaksa. Kalau dipaksa jadi nggak ada apa ya, istilahnya kayak nggak ada benefitnya gitu kan. Paksaan itu benar butuh dipaksa dulu di awal, tapi penting paksaannya berasal dari mana? Dari eksternal, misalnya itu nggak orang bisa. lain yang masa itu malah bikin trauma. Kalau paksaannya dari diri sendiri, baru benar. Udah ngerti why-nya nih. Yaudah deh, paksa dulu sholat deh. Sekarang masih malas tapi paksa dulu deh. Betul. Itu bagus. Nah, itu barusan aku mau jawab karena ada dalilnya, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam masuk agama Islam. Nah, ketika jadi aku mau bilang gini, paksaan itu baru bisa terjadi kalau kita sudah mau. Nah, tapi kalau misalnya kita paksain dalam level di awal, ini yang terjadi adalah tadi la ikraha fid din, tidak boleh memaksakan orang di dalam perkara agama. Tapi kalau dia sudah mau masuk agama harus dipaksa. Jadi contoh kayak gini ya, kita nggak maksa orang masuk agama Islam nih misalnya. Tapi ketika dia sudah yakin dengan Islam, oke, Bismillah aku mau masuk Islam. Setelah dia mau masuk Islam, ayo paksain kamu dalam taat. Nah, problemnya adalah banyak orang-orang yang sekarang lahir dalam keadaan Muslim, dia tuh sebenarnya belum milih Islam. Nah, jadi ininya dulu diberesin, baru dipaksa. Paksaan itu cuma efektif kalau udah ada kemauan dari diri sendiri.